ganjel ya. Karena nanti di materi ibu ada dibaca saja fase gerak apa saja, tapi yang di sini kita pakai yang silika gel. Kalau nanti Oke, ini bentuknya fase tiangnya ya. Ini ukurannya Bu, apakah memang harus segini? Tidak, ini hanya untuk praktek. Biasanya yang digunakan itu biasanya untuk sampel, tapi tergantung ya. Yang ingin kita periksa itu berapa totalan. Karena totalan itu kalau misalnya kita banyak totalan berarti lebih lebar lagi. Tapi tingginya biasanya untuk penelitian biasanya 10 cm ke atas. Ya. Ke lebarnya juga 10 biasanya. 10 kali 10 itu biasanya untuk penelitian. Tetapi untuk kita praktek ini kita hanya pakai 1 kali 7. Chambernya mana deh? Chambernya di dalam. Kalian tadi sudah ukur chambernya tingginya seberapa? Chambernya segini ya? Mam, aku tadi mau ngasih modul. Segini kalau Kelihatan nggak di sini? Biasanya kayak ada yang sampan. Enggak, yang tadi keluar. chambernya tolong dikeluarkan. Mana dua? Ini yang biasanya digunakan untuk kromatografi kertas ya. Tapi ini saya belum tahu ini wattman-nya nomor berapa. Biasanya kalau yang kromatografi kertas dia menggunakan nomor 14 ya. Ukurannya juga disesuaikan tergantung dia mau pemeriksaan senyawanya berapa banyak. Semakin banyak berarti semakin lebar. Tetapi tingginya ini disesuaikan dengan chambernya. Saya tadi lupa, ini nggak sesuai chambernya. Chambernya setinggi ini ya, si pen ini. Si pen. Iya, keluarkan chamber. Karena gini, sebenarnya untuk pemisahan itu karena dia bahannya mudah menguap ya, dan bahannya juga termasuk yang harus dilakukan di lemari asam biasanya. Tetapi karena ini praktek biar kelihatan depan belakang, jadi itu kita keluarkan. Ya. Nah, untuk fase geraknya itu bermacam-macam. Ya, fase geraknya itu berupa pelarut. Pelarut ini yang akan membawa senyawa kita naik untuk mencapai nilai RF-nya. Bu, pelarutnya apa saja? Macam-macam. Ya, ada kloropom, ada metanol, etanol, aseton. Selain ini juga masih banyak tergantung senyawa yang akan kita periksa. Ya, biasanya yang paling banyak sering digunakan kloropom, metanol, etanol. Itu yang biasanya banyak. Tetapi untuk senyawa-senyawa tertentu biasanya ada tambahan lagi. Jadi tergantung dari senyawa yang akan kita periksa pelarutnya. Tapi kali ini kita akan menggunakan perbandingan kloropom dan metanol banding 2:1. Kloropomnya 2, metanolnya 1. Ini namanya chamber ya. Chamber yang untuk dilakukan pemeriksaan kromatografi lapis tipis maupun kertas ya. Ini kita gunakan untuk apa? Untuk mengetahui apakah fase geraknya sudah jenuh. Ini penting karena ini akan berpengaruh di nilai RF-nya. Nilai RF itu untuk lapis tipis yang baik adalah 0,2 sampai 0,8 nilai RF-nya. Bu, bagaimana ketika dia di bawah 0,2? Tidak masalah, berarti penjenuhan dari fase geraknya belum sempurna. Tetapi jika dia lebih dari 0,8, berarti itu untuk polutan pelarutnya yang harus dikurangi karena dia terlalu berlebih. Nanti di ibu di modulnya sudah ada, jadi bisa tidur. Si pen, jangan jauh-jauh si pen. Ini, oke, sudah tahu ya ini namanya chamber. Sekarang kita akan memasukkan ini bentuk ini yang tinggi. Coba ini di Yang ambil tempat ambil aja. Saya pikir tadi chambernya agak kecil atau besar. Ini kalau kecil ya.
Tapi tidak apa-apa daripada ini kebuang. Jadi fase geraknya yang akan kita kurangi. Ingat, nanti sebelum kita menontonkan, kita terlebih dahulu membeli batas bawah dan batas atas. Batas bawah, batas atas ini 0,5 sampai 1 cm, ya, baik atas maupun bawah. Ya. Yang bawah ini untuk start dari sampel kita, yang atas ini adalah batas delusinya sampai kapan kita sudah bisa diangkat. Ini tahapan pertama. Tahapan yang kedua dilakukan penyemprotan. Ini sudah diambil, ya. Ini hanya ada titiknya nanti. Kalau kita beruntung bisa nanti ada warnanya, ya. Tetapi bagaimana Bu kalau nggak ada warnanya, hanya titiknya saja, bedak-bedaknya saja? Nanti itu kita lakukan tahap yang kedua, yaitu penyemprotan untuk dilakukan pengecekannya pakai UV Pix. UV Pix itu ada dua pencahayaan, ya. Tetapi karena kita belum bisa mencoba, lampunya belum dipasang, jadi hanya bisa menghitung HGRF-nya. Mudahan saja ini tahapan pertama bisa muncul warnanya, jadi bisa kita lihat warnanya apa. Ya. Di modul ini juga sudah ada warna ini apa, warna ini apa. Ya. Berapa senti deh? Oke. Ini adalah 21, ya. Sedangkan yang kita ukur hanya 7 cm. Jauh, ya. Saya pikir tadi agak kecil karena kemarin seingat saya agak kecil, ya. Tapi tidak apa-apa. Ada botol pasta yang ada tutupnya. Sudah. Oke, yang mana tadi yang mau coba? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada kita pakai ini saja. Tetapi nanti kita kurangi cairannya supaya tidak ini. Dan ini pun menaruhnya harus hati-hati. Ya. Menaruhnya harus tegak lurus supaya nanti delusinya bagus. Oke, sekarang langkah pertama. Setelah ini kita siapkan, ini ukurannya tergantung tadi, ya, banyaknya sampel yang akan kita cari dan chambernya seberapa tinggi, ya, karena untuk mengecek ini kita sesuaikan. Tapi kita tadi agak pendek. Oke, tahapan pertama itu, setelah itu kita potong. Kasih kita sudah tahu ya ukuran chamber kita berapa banyak sampel yang akan kita gunakan, baru dipotong platnya. Ini namanya plat. Ya. Plat dengan gelnya adalah silika, ya. Bentuknya silika. Nah, langkah kedua baru kita kasih batas bawah dan batas atas. Kasihnya pakai pensil saja, ya, di garis. Mana penggarisnya? Oke. Mana si pen? Nanti yang jadi nanti diukur, kita pakainya yang ini. Dan pakainya 1 cm saja. Atas bawah 1 cm, 1 cm. Digaris sedikit. Karena ini silika agak rapuh, dia kayak kapur, jadi caranya, karena jujur deh, ini itu seperti bedak, seperti kapur, ya. Jadi harus pakai hand spoon, makanya ibu megangnya pinggir, ya. Dan menggarisnya jangan tekan tengahnya, cukup dibaringkan, ya. Dikasih jarak saja. Nih, taruh penggarisnya di pinggir, ya, jangan di tengahnya. Nah, diukur. Nah, ini kan sudah kelihatan, ya, 1. Dikasih titik saja. Titik. Kasih titik dulu. Kasih titik dulu. Yang atas juga sama. Ya. Dikasih titik saja. Nah, baru digaris. Itu mengurangi ininya lepas.
seperti itu. Kita sudah kasih titik ya, baru digaris. Garisnya nggak usah terlalu tekan dalam-dalam, garis gitu saja. Ini hanya untuk sebagai batas. Ya. Nah, sambil menunggu ini, kita harus menjenuhkan fase geraknya dulu. Fase geraknya cairannya mana saya? Jangan jauh-jauh. Si P-nya diam aja. Astagfirullah. Kenapa kamu nggak bilang saya? Ini yang dia tadi kamu aku nambahin tutup. Soalnya tadi nggak ada cairannya, jadi makanya saya pikir ini kosong. Iya, tidak ada. Kan nggak ada kan? Nggak ada. Hilang. Uap ya. Tapi akhir tadi ditutup ya. Tadi kalian lihat ada airnya nggak? Nggak ada memang. Karena menguap ya. Oke, nggak apa-apa. Dibikin saja lagi. Dua. Nanti kelas satunya sama lagi. Caranya gitu ya. Tekan garis pinggir, kasih titik dulu. Kalau sudah ada titik. Digarisin. Jadi, makanya tadi saya tanya ini sudah Dicuci. karena tadi saya lihat kosong ya. Geserin dong itu botolnya. Oke, ini pakainya 2/1. Dek, tadi seberapa ininya? Ini nah. 2/1 ya. Berapa mili di sininya? Tidak ya. Berarti 4,5 sama 1. Empat kuat. Kalau pakai 4, karena chambernya besar ya. Kalau dia chambernya kecil, dia bentuknya tabung, itu biasanya 2/1. 2/1. Ini chambernya besar. 4/2 ya. Tekannya. Oke. Bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Bu, gimana caranya kita menonton? Ya, biasanya kalau dia bentuknya ini kan satu saja ya bisa digunakan. Taruhnya di tengah. Supaya kita nggak terlalu kaku, kita kasih titik. Ya, itu adalah tempat penotolan sampelnya. Titiknya di tengah-tengah ya. Iya. Oh ya boleh. Nanti juga deh kalau saya kayaknya ada lah. Kayak ini saja. Semuanya di titik semua. Kita muat. Jadi kita kira-kira titiknya di tengah. Kenapa? Karena kalau kita tahu pinggir, takutnya dia hasilnya hilang. Karena kan dia delusi ya. Nah, perlu diperhatikan nanti untuk menaruh platnya ini harus tegak lurus. Kenapa? Karena kalau kita agak miring, nanti hasilnya miring juga. Jadi Norma harus ini. tegak lurus. Ini tahapan pertama dikasih ini. Ya. Tahapan kedua, ini nanti fase geraknya supaya kita mengetahui dia jenuh atau tidak, kita pasang kertas saring. Kertas saring ini nanti kita akan lihat, ya. Kalau dia sudah jenuh, maka fase geraknya sudah mencapai titik atas. Bu, setelah mencapai titik atas berarti sudah jenuh. Ya. Terus langkah selanjutnya kita masukkan adalah ini setelah ditambahkan. Bu, ini ya boleh dicabut atau tidak? Kalau mau boleh dicabut, boleh tidak. Karena kalau dicabut, kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. Jadi alangkah lebih bagusnya ini tetap saja berada di dalam chamber. Ya. Ini ya, kita pakainya segini saja.
karena ini juga kecil. Ya, tahap selanjutnya adalah kita untuk mengukur apakah dia sudah siap atau tidak. Masukkan kertas saring ya. Ini caranya kita mau mengetahui dia sudah jenuh atau tidak. Ini kan, nah kalau kalian bisa lihat ya. Ini kan basah ya. Nah ini nanti dia sampai ke Ke atas. itu berarti dia sudah jenuh. Oh, sudah jenuh. Makanya fungsinya kertas saring yang kita masukkan di awal itu untuk mengetahui apakah nanti fase geraknya sudah jenuh. Karena kalau fase geraknya tidak jenuh, dia nanti hasilnya tidak sesuai. Nilai RF-nya akan kecil di bawahnya 0,2. Namanya? Ini sudah naik ya. Jadi ingat jangan lihat basahnya, tapi lihat ini warnanya. Karena kalau kalian lihat Lihat basahnya. nggak basah bu, nggak bakalan basah sampai atas ya. Yang dia ini Tidak bisa kita tuh. warnanya. Lihat warnanya. Kalau ini warnanya sampai atas berarti itu sudah bisa. Jadi jangan lihat basahnya, tapi lihat warnanya yang berbeda. Dia kelihatan basah tapi nggak basah. Oh iya, betul. Betul. Itu loh. Yang pakai lampu lihat tadi. Kita mulai dari sampai dengan dulu, lalu kita lakukan penontonan, lalu dimasukkan lagi ke dalam chambernya. Dua warna yang di bawahnya Ini basah. namanya dia erupsi ya, pelarut yang beratnya naik. RF-nya akan berada di bawah 0,2. Karena untuk lapis itu gerak RF yang bagus 0,2 sampai 0,2. 0,2 sampai 0,8 tergantung sampelnya, senyawa yang dilihat. Karena nilai RF itu kan nggak sama ya dari satu sama yang lain. Nanti akan kita lihat nilai RF-nya yang pewarna maupun yang kunyit. Ini sudah dilemburkan. Nah, tadi etanolnya sudah dilarutkan. Kenapa itu? Sudah dilarutkan tadi ini. Yang dilarutkan mana hasilnya? Basah, basah yang bawah. Yang atas tuh basah tapi nggak basah. Basah. Kamu hijat, kamu hijat. Karena etanol itu dia mudah menguap ya. Dengan bahan-bahan yang mudah menguap itu harus Bisik itu lagi. menguap lagi. Ambil yang baru aja ini. Sama yang pewarna ini. Pewarna ini tidak segera. Ibu biasanya membutuhkan waktu berapa lama? 2 menit. Untuk dia sampai jenuh itu biasanya 2 sampai 5 menit. Untuk yang kloroform sama metanol, kalau dia fase geraknya itu butuh waktu 2 menit. Untuk mencapai fase jenuhnya ya. 2 sampai 5 menit. Tergantung dari iya, sama. Siapkan pipet kapiller. Pipet kapiller ada di depan. Basah sampai gitu. Ada yang melihat pipet kapiller di sini? Nggak ada kan ya? Bapak ibu yang nggak minum. Nggak sekecil itu. Sekecil ini nggak sih? Dia kayak sedotan? Ya, sedikit kecil. Ada. Ada di situ kan. Kalau yang salah
ke? Gitu mas ya. Tempel ya. Nah, sini zoomnya ke sana kan. Kan itu yang mau dilihat. Di situ nanti. Sebanyak karena ada 2 sampel ya. Kita nunggu sebentar lagi dia akan penuh ya. Ingat ini nggak boleh nempel, tadi dia agak sedikit nempel makanya agak lama ya. Jadi dia memang harus direndam di fase geraknya supaya dia cepat. Ya, karena ini kan kalau dia terendam semakin banyak fase geraknya dan dia akan meneruskan. Kalau dia menempel di sini ditakutkan dia fase geraknya tidak ada. Jadi tergantung. Jadi yang hanya naik itu hanya yang terkena pertama tadi, yang baru. Jadi makanya harus terendam. Atau dia tidak terendam di fase geraknya. Jadi dia kalau dia tidak menempel di pelarutnya, yang membawa dia hanya yang ada di bawah bagian bawah, sehingga pastinya akan lambat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada. Oke, ini yang kita gunakan untuk fase geraknya adalah metanol dan kloroform dan metanol. Ya. Biasanya untuk volumenya kita sesuaikan dengan chambernya. Ya. Yang biasanya kita gunakan dulu itu cuma 2:1, 2 mili sama 1 mili metanolnya. Tapi ini karena chambernya besar dan lebar, ini tadi kita pakai yang kloroformnya 10, yang metanolnya 5. Karena yang penting ingat untuk fase geraknya yang penting dia merata. Ya. Untuk tingginya itu tergantung dari diri kita. Kalau kita misalnya pakai, ingat batas bawah ini jangan sampai terendam fase gerak. Jadi fase gerak kalau bisa di bawah garisnya. Kenapa? Kalau dia sejajar dengan fase yang kita batasi, dia akan ikut terelusi. Jadi kita tidak tahu startnya dari mana. Karena kan untuk menghitung RF kan kita dari start sampai senyawanya di mana, ya kan, dibagi dengan keseluruhan. Jadi kalau misalnya ini ikut juga dia terelusi, dan kita nggak tahu batasnya dari mana. Makanya untuk fase geraknya dia di bawah garis itu. Jadi jangan sampai kalau istilahnya baseline-nya jangan sampai terendam dari fase gerak. Ya. Jadi volumenya tergantung dari besarnya chamber. Ya. Biasanya sih kalau kita dulu pakainya cuma paling banyak itu 4,5 sampai 2,5. Tapi ini tadi kita pakainya 10 sama 5. Chambernya tergantung ya. Tergantung juga berapa sampel yang kita gunakan. Kalau dulu ibu prakteknya 10 kali 10. Ini 10 kali 10. Karena ibu ada 5 totolan. Sejajar. Tidak, posisinya di bawah tengah. Kenapa harus di tengah? Supaya nanti ketika dia elusi, dia naiknya bagus. Takutnya kalau kita mepet ke pinggir, dia akan terpotong. Hasilnya nggak bagus. Nanti kalau kalian ingin lihat hasilnya ada di modul ibu tadi. Jadi yang pakai kertas itu seperti apa gambarnya, yang KRT itu seperti apa. Nah untuk yang chromatografic gas itu biasanya dia kalau chromatografic gas itu dia bentuknya stasioner, kayak detak jantung. Pernah kan kalau kalian lihat hasil? Nah itu. Jadi nanti kalau dia tinggi, nah itu adalah ini posisinya.
ada kertas. Kalau kertas sioner itu dia bentuknya seperti ini. Aku kerjanya baru murah. Aku bilang mau rapat. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kalau yang kromatografi gas, ya, bentuknya seperti ini. Bu, bagaimana kita tahu caranya? Dengan ini. Ini adalah bawah. Ini adalah atasnya. Letak posisi sampel setelah dia dibawa fase gerak adalah ini. Jadi posisinya ada di sini. Cara membacanya seperti itu. Kalau menggunakan kromatografi gas, bentuknya seperti ini. Detak jantung. Caranya tahu ini adalah startnya sampel, ini atasnya, ini puncaknya, ini adalah batas sampel yang setelah dibawa fase gerak. Ini cara membaca untuk kromatografi gas ketika manual. Tapi kalau kromatografi gas itu sudah secara komputerisasi, sudah ada hasilnya di sini. Nah, di sini nanti untuk kromatografi gas dia sama, kita memakai senyawa standar, ya. Kalau misalnya kita mau mencari flavonoid, berarti nanti standar untuk flavonoidnya dimasukkan juga. Jadi nanti bentuk alatnya itu dalam satu wadah itu kayak sentrifuge, lubangnya banyak. Tapi tergantung dari mereknya juga ya. Sekitar 20 sampai 25 itu bisa masuk. Sama seperti sentrifuge, dia ada lubang, tinggal masukkan, tinggal diproses. Nanti di videonya ada. Dua banding satu. Tapi intinya 2 banding 1. Kalau misalnya kalau lubangnya rata-rata 2 banding 1. Ada. Kecil aja segini. Mana dia? Ada di Mem. karena dulu waktu kakak tingkat koperasi dia kecil. Mem. Dua banding 1. Buat sama-sama. Woi, Bem. Bu Fitri kapan masuk? Terakhir Bu Fitri ya. Oh ya, saya lupa, densito itu juga tidak bisa kita praktekkan, tetapi saya sudah ada videonya dan caranya, tahapan-tahapannya, bagian alatnya juga sudah ada di video. Jadi nanti bisa dilihat. Tapi kalau misalnya memang ada pertanyaan, silahkan nanti di list, kasih ke Sipen. Ya. Kalau misalnya ini nanti saya kasih langsung jawabannya di sini. Karena tadi saya nunggu baru dihubungi jam 3 ya, tadi Sipennya udah siap semua, makanya baru saya nanya. Iya, nunggu aku. Aku tuh sih kalau di jalan lagi pakai laptop kan jalannya udah ngelama
banget itu. Aku biasa. Aku tuh kayak bener-bener udah. Aku ngeliat melo dia pakai nyanyi. Enggak. Pernah di lampu merah aku nyanyi dilihat. Untuk laporannya instrumen gimana? Untuk laporannya. Apa selama ini nggak kerjakan laporan atau gimana? Kerjakannya dalam bentuk buku atau Diketik. Ibu yang bayar. kalau kita mau kesepakatannya pakai apa? Oke, mau pakai Word? Satu juga. Yang para minta sih 45 menit ya dari rumahku, tapi aku tidak belum Satu bisa masukkan 50. kata minta. Jadi ya kelas A di depan, kelas B. Oke, ini kan masih belum naik lagi ya. Sambil menunggu kelas A biar masuk dulu, saya jelaskan ya. Jadi kalian nanti memasangnya bareng. Tergantung kalian mau sebelah sana atau sebelah sini. Ada dua guru ya. Ayo, udah sweet. Yang ini sama itu sweet. Yang menang yang mana? Ayo, sweet. Sweet, oke, sweet. Lebih banyak sini nggak dominannya di sini. Iya, lebih dominannya di Sini. Oke. Kelas satunya tolong bantu. geseran. Enggak geser. Maju dia. Sabar. Biar kelas dari sini Apa ya? Tekan lagi. Itu atau sudah jenuh, itu lihatnya adalah yang ini. Jangan lihat basahnya. Basah itu tetap di bawah. Kalau yang di atas ini seperti ini tampilannya. Ini sampai batas atas. Biasanya waktu penjenuhan itu 2 sampai 5 menit. Ini tadi karena dia tersentuh dinding, karena ini agak besar ya. Jadi ini agak lambat. Biasanya 2 sampai 5 menit sudah jenuh sampai atas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan yang kalian dikasih garis sama seperti ini. Jaraknya batas bawah, batas atas, tergantung kalian ya. Mau 0,5 sampai 1. Kalau di atas 0,5 berarti bawahnya 0,5 ya. Kalau atasnya 1 berarti bawahnya 1. Harus sama. Oke. Ini kayaknya sudah stuck di sini. Nggak naik lagi. Ya kan? Oke. Sampai sini aja, belum naik. Ingat, ketika kita memasukkan sampel itu sudah harus sampai di fase atas. Fasenya itu sudah jenuh. Karena ini sepertinya terhenti. Ya. Tapi kesepakatan, mau kita tunggu sampai atas atau mau kita lanjutkan? Lanjut. Oke. Nah, kita tunggu itu dulu. Ingat ya, ketika ini harus sampai atas garisnya ini. Di bawah biasanya kalau di bawah karena harus Gerak ke arah yang diri. hasilnya mencapai 0,5. Untuk yang KLB kan harus 0,2 sampai 0,5 atas di bawah. Kalau di bawah itu biasanya ininya sehingga hasilnya di bawah. Kalau kelebihan berarti LW-nya ini yang harus kita ini loh, gede.
Coba ada nyari enggak? Nggak ada. Sudah? Mana sampelnya? Oke, untuk penotolan sampelnya lebih baik kita pakai apa nama kalian bilang? Papila. Analis bilangnya apa ini? Plastik. Bercanda Bu, bercanda. Yang ibu tahu namanya pipa atau pipet kapiler. Kalau di tempat kami farmasi bilangnya seperti ini. Ya. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan mikro pipet. Ukurannya 0,5. Jadi satu kali penotolan itu volumenya 0,5. Ya. Ini cukup sampai di batas ini. Ada kelihatan nggak? Lihat ya. Batas ini sudah cukup untuk penotolan sampelnya. Ya. Oke, sambil nunggu itu sudah. Yang mau coba tadi mana? Silahkan ditotalkan sampel. Sampel di sini kita praktekkan 2 dari kunyit dan pewarna, ya. Eko. Ingat jangan sampai tengah-tengahnya nih ya. Baru diteteskannya ini pas ada titik. Ini kena kayaknya. Diteteskan dari sini, nggak usah takut. Untuk meneteskannya harus tegak lurus. Kenapa? Supaya tidak melebar. Karena kalau dia sudah melebar di awal, di atasnya hasilnya jelek. Jadi dia tidak seperti kayak pernah lihat apa itu namanya? Satelit. Roket. Kalau dia tengah-tengah penotolannya tidak melebar, dia seperti roket. Hasilnya bagus. Sudah? Sebelah sini untuk melakukan penotolan. Jadi minggir-minggir dulu. Silahkan mau lihat penotolan dari depan. Mundur. Oke, ambil satu-satu karena beda. Atau kamu yang pindah ke ada HP siswa Ini lihat dimasukkan ini. Ya akan disedot sendiri. Nah, nanti kalau kelihatan dan ini Enggak. Jauh aja. Lengannya yang kelihatan. Di sini. ya udah Kurang ke Jessica. tidak ada ya. biar lebih stabil. Lihat Itu punya aku cok. Ini punya aku. Ini punya aku. Oke, kalau ingin coba dikata saring saja, ya. Dikata saring saja. Mana sampelnya tadi? Oh sudah ya? Nah, begitu orang harus coba dulu. Ini adalah pewarna ya. Coba aja masukkan dulu, dilihat sudah masuk. Sudah masuk kan? Nah, coba totalkan tegak lurus. Boleh kamu tangannya di bawah. Nah, itu namanya melebar. Jadi yang penting tersentuh sama kertas. Jangan tidak tersentuh karena kalau tidak tersentuh seperti ini. Jadi tegak lurus.
Kalau ini kertas sari jadi dia melebar ya. Pokoknya taruh dulu baru ditaruh. Nah, tapi karena ini kertas sari saya. Jangan samakan ya plat dengan kertas sari. Kertas sari dia lebih cepat melebar ya. Cuma posisinya harus dulu kena platnya baru dilepas. Oke, mau coba di ini. Jadi dia nanti terus melebar yang doang Kak? Iya. Dia bisa coba besar ya Kak? Besar yang melebar. Kita coba satu dulu. Gak apa-apa, coba aja dulu. Mau coba dulu. Pelan-pelan saja naruh. Ingat menotolkannya pelan-pelan. Ya. Sampai keluar sama Iya. Gini, kita karena ini kecil ya, jadi kita belum tahu. Jadi tetes Apa ya demen pakai sampai dia begitu. Kalau ini kan bisa cepat karena dia kertas ya, jadi cepat juga. Oke, silakan coba di kertas ini. Sudah benar Kak Ibu? Nggak usah takut ya. Iya tapi kan ada benar. Nggak ada benar saya karena itu kertas sari. Tegak dulu. Oke, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini adalah sampel pewarna. Ya, ini pewarna sintetis ya, tartarik. Bentuk penotolannya seperti ini. Jadi menotolnya pelan-pelan ya, walaupun dia 0,5 jangan langsung pelan-pelan. Jadi bentuknya jadinya seperti ini. Ini udah berhasil ya penotolannya. Oke, ini juga berhasil ya. Oke, udah. Ya. Gak usah takut salah, tonton aja. Nanti kan kelihatan yang mana nanti hasilnya ini nggak apa-apa. Ini sudah ada ya. Gak usah takut salah. Tegak dulu tengah-tengah. Kalau yang pelan-pelan. Lihat nggak ada garis-garisnya? Pokoknya ini harus sampai jenuh, sampai pakai jaket. Cuma ini aja kita bersihin garis-garisnya kita bersihin. Lihat. Ingat ya, jangan sampai kulitnya kalian mau bawa juga. Yang penting cairannya sudah keluar. Karena kan ini sebenarnya untuk ekstraknya ini bisa menggunakan maserasi, bisa menggunakan infus, tergantung kepada yang kalian gunakan. Ya. Ini kalau menggunakan maserasi dia harus direndam. Ya. Kalau yang paling bagus itu 3 hari. Ya. Kalau infus dia yang penting suhu sampai 90 derajat Celcius. Itu cara infus dengan cara panas. Tapi tergantung sampel kita, senyawanya tahan pemanasan atau tidak. Kalau tidak tahan pemanasan berarti pakai maserasi. Ya, biar hasilnya bagus direndamnya selama 3 hari. Oke? Ini adalah penotolan sudah dilakukan. Sekarang posisinya kita akan memasukkan ke chambernya. Tinggal dikit lagi, tinggal 8 9. Ini aku cicil lah. Apa yang cicil? Iya nanti lah. Nggak ada tulis lagi deh. Cuma kan? Iya belajar. Itu belajar dunia. Nah.
Karena ini tetap satu dulu. Ini seharusnya tegak lurus ya, karena ini yang kecil jadi agak ke depan juga. Mau dimasukkan? Ini emang udah ada jaringnya. Sebenarnya harus tegak lurus ya, tapi karena ini kecil jadi agak miring. Karena kalau kita tegak lurus dia akan sudah. Nah, kalau kalian pengen lihat dia sudah ke erupsi. Naik ke atasnya. Silahkan. Mau lihat silakan. Langsung kok deket-deket. Jadi hasil akhirnya itu berupa bedak atau tidak. Kalau dia nggak naik, kan tergantung dari atas. Kalau dia kan caranya ini sudah selesai atau belum? Sama seperti tadi yang pas gerak, ini dia sudah mencapai batas atas. Kalau sudah sampai batas atas, silakan ambil pakai pinset ya, penjepit pinset. Sama seperti yang tadi. Jangan dilihat sampelnya sampai atas ya. Yang dilihat adalah basah sampai batas. Karena sampel nggak boleh sampai atas. Kenapa mulut kan? Kebetulan yang hari Jumat. Enggak, barangan ya. Tapi nggak mau makan Kita kan mandi. tempat tidur aja. Ini setelah ini diangkat dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu baru bisa diminum. Atau dia basah. Nggak 90% nih 100%. Emang ada gitu? Beda batas bawah sampai yang hanya dari sensor sampai fase gerak. Setelah ini diambil dikeringkan dulu baru bisa. Nah, kalau mau melihat warnanya, ini kan ada warna ya.
Kalau misalnya kayak yang kuning ini kan nggak begitu kelihatan warnanya, ya kan? Nah ini nanti dilakukan penyemprotan. Penyemprotan itu banyak pelarut yang bisa digunakan. Contohnya adalah asam sulfat yang bisa, atau brown box yang itu sudah memang ada, cuma yang nggak ada kita ada lampu putihnya yang belum dipasang. Nah, untuk melihat ketika di sampel ini tidak kelihatan warna, dilakukan penyemprotan. Setelah ini dikeringkan, disemprot, baru nanti dilihat di lampu UV. Nanti kita akan kelihatan bentuknya warnanya. Pengeringannya kayak apa? Pengeringannya sampai dia kalau kita pegang tidak basah lagi. Di udara. Boleh di udara, boleh pakai kompor listrik. Yang penting jangan sampai kena ya. Yang penting hangat untuk mempercepat pengeringan. Nanti di dalam kerjanya sudah ada. Sampai dia penyemprotan dan pembacaan di lampu. Pembacaannya pakai alat lagi loh. Pembacaannya pakai alat. Kalau warna itu tidak kelihatan, pakai lampu UV untuk melihat warna. Kalau RF-nya sudah bisa dihitung dari sini. Tapi kalau kita mau melihat nih, oh ini kira-kira sampel atau senyawa yang terkandung itu apa? Kan di situ ada warna putih, hijau, ada sekarangnya kalau warna hijau yang mengandung warna hijau nanti senyawanya apa. Tapi memang untuk mengetahui ini senyawanya yang mana itu perlu dilakukan investigasi lebih lanjut dengan cara pakai standarnya. Standarnya kemudian memang cairan khusus. Bukan ibu-ibu lah. Misalnya kayak etanol, berarti standarnya memang cairan etanol tanpa gabungan. Kalau ibu-ibunya lihat Nah, kalau yang tidak sama, itu nanti dilihat juga dari nilai RF-nya. Ketika nilai RF-nya dan tingkatnya batasnya sama, berarti itu sudah positif. Sama dengan yang perbacaan UV. Kalau dia sama, berarti memang positif. Karena kan nilai RF itu kan berbeda ya antara senyawa Langsung satu di dengan BAP senyawa di lain. BAP di Spanyol. Kayak penyelidikan lebih lanjut itu kan kita mau penyelidikan badan Bisa. Ya. Nanti kan dilihat Iya. senyawa ini RF. Atau mau dari warnanya, ada dua iya, yang penting kontrolnya dikontrolkan yang kita lihat dari kalau nggak ada standar ya Allah. Itu dia di apa kali sekarang? Nanti jadi lagi ya. yang penting harus tahu prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa, cara membacanya. Kamu tuh baca Twitter ada Udah lagi ya. Jadi nanti silahkan dikontrol dan ini isi FYI-nya Ini apa nih? Bisa dilihat after dan campurnya. karena kan dokternya beda-beda. Katanya atasnya kaca gitu lepas kayak patah gitu sama mendung sama kenalan itu terus gimana tidak ada apa kan gitu yang anu cowok juga cowok sama cewek takut kali atau pacaran memang biasanya ketawa Kemungkinan ujiannya setelah PDN kayaknya. Ujiannya setelah PDN. Dan praktek. Termasuk juga kimtik ya. Kimtik setelah PDN. Ujian berapa ya? Instrumen. air Instrumen maupun kimtik. Instrumennya ini juga loh. Kimtik itu nanti kalian dapat satu botol. Iya. Kalian menentukan berapa konsentrasi. Masya Allah.
Kalau kemarin kan sudah ditentukan tuh konsentrasinya, juga kalian cek. Iya. Kalau yang sekarang kalian menentukan konsentrasinya berapa? Kok bisa? Ibu kasih bocoran. Tapi biasanya kan bapak udah ngasih kisi soal kan? Latihan soal biasanya ada. Belum. Nah, biasanya ada. Dipelajari. Ya, tidak sesuai harapan. Sama kekuasaan. Instrumen tadi saya mengaku Selesta itu ujian. Kalau Bu Fitri tugas, kalau Pak Tika sama Pak Agus belum tahu kami. Kalaupun memang ujiannya, kalau saya sama Bu Selesta nanti ujiannya soalnya di laptop kami. Jawabannya nanti kalian dalam bentuk Google Form. Itu udah upper apa? Nanti itu baru digabung dengan nilai seluruhnya. Dan alat kita udah praktek langsung alat itu enggak? Karena terbatas ya, satu alat aja lama. Kalau ibu sih sebenarnya cepat, tapi ya nanti sudah jenuh, cara kalian melakukan itu. XL. Aku pakai Exit. Pakai XL kalau murah. Maksudku kalau pakai di sini, lama tapi udah aku cepat gitu loh. Iya. Nah itu aku ganti, yang itu aku ganti kan jadi agak berubah-ubah. Beli dua kan? Atau misalnya sudah makan. Oke, yang sampel satu itu sudah sampai atas ya. Kita menunggu yang 3 lagi karena kalau kita ambil nanti banyak yang menguap, jadi kita tunggu sampai yang 3. Ingat sampai batas atas sudah sampai diambil. Ya kan kemarin itu langsung aku quick share. Coba buka. Kalau inovasi bu. Tapi tidak sampai ditaruh ya. Ini masih atas. Ingat, nggak ada quick share kan? Coba di luar. Ada. Sebenarnya nggak boleh, tapi karena kita tunggu yang kedua lagi kan. Sebenarnya nggak boleh ya, harus sampai atas. Oke, kita ambil aja ya. Oke, silakan diambil. Ambilnya bagian atas aja. Ya. Silakan yang sampai kelelep. Coba lah. Oke, bentuknya seperti ini. Allah. Ya. Ini bentuknya seperti ini. Aku ngirim yang mana tadi kamu ini kan? Berbagi. Bagikan langsung. Itu artinya apa? Bagi share. Nah, setelah ininya dikeringkan dulu supaya kalian bisa mengukur jaraknya. Kasih dulu. Oh iya. Kenapa ini harus sampai batas? Karena ketika kalian tidak angkat, nanti ini yang tambah Jadi naik. pas aku di rumah. Taruh di sini enggak apa-apa. Kenapa bisa? Satu kuning, satunya pewarna makanan. Terus kita harus lanjut sampai kita. Oke, ini tunggu kering dulu. Boleh diangin-anginkan kipas, boleh pakai kompor, tapi jangan ditaruh di bawahnya, cukup kena uapnya saja. Sampai kering baru kalian ukur nilai RF-nya. Sudah ada rumusnya tadi ya. Yang B adalah dari start sampai sampelnya. Yang A adalah dari sampel sampai ke laut atasnya. Dibagi, dapatkan nilai RF-nya berapa? Pakai penggaris. Ya, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau diukur besok boleh, karena ini masih basah. Jadi di rumah besok ya. Ya. Tapi besok diukur nggak apa-apa. Atau mau dibawa pulang salah satu untuk mengukur tidak apa-apa. Dibawa pulang sih. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan dibereskan. Ya,
ya. Yang ini silakan nanti tunggu kering dulu baru diukur jaraknya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Kita Sampai sini, Kak. silakan istirahat dan jaga selalu kesehatan ya.